Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4917 sampai bab 4919. Mendengar perkataan pria bertopeng itu, Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya menemukan Su Yuqi dan Ning Zi tidak akan semudah itu. Bisakah kita meninggalkan tempat terkutuk ini sekarang? Chen Ping bertanya pada pria bertopeng itu. Tentu saja, silakan luangkan waktumu. Pria bertopeng itu sangat sopan. Dia harus bersikap sopan, bukan? Meskipun ranah Chen Ping tidak tinggi, dia membawa aura 3 klan yang jelas didukung oleh seseorang yang kuat. Belum lagi dia mengenal begitu banyak tokoh terkenal, entah nyata atau tidak, sehingga pria bertopeng itu tidak akan menguji keasliannya. Dan kemudian ada Humazi, dengan tulang-tulangnya yang abadi dan cara bicaranya yang kasar. Jika diprovokasi, pria bertopeng itu tidak akan keluar tanpa cedera. Begitu kita meninggalkan tempat ini, apakah kita akan berada di wilayah klan iblismu? Jika demikian, bukankah orang-orang akan mengincar kita? Tanya Humazi. Meninggalkan tempat ini tidak berarti kau akan berakhir di wilayah klan iblis. Aku akan mengirimmu kembali ke jalur Great Path. Tetapi kemana kau akan dipindahkan, aku tidak tahu. Jawab pria bertopeng itu dengan jujur. Baiklah kalau begitu, silakan antar kami. Humazi mengangguk. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya, lalu melambaikannya ke depan. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di hadapan Chen Ping dan yang lainnya, persis seperti cahaya putih yang mereka lihat di tangga surgawi. Melihatnya, Chen Ping dan rekan-rekannya menyadari bahwa mereka telah dicegat di dalam jalur Great Path dan diseret secara paksa ke dalam sangkar ini. Tampaknya bagi para kultivator dari alam rendah, bermimpi mencapai alam surgawi melalui jalur jalan agung bukanlah sebuah berkah. Mengambil jalan pintas di jalur kultivasi sebaiknya dihindari. Saat Chen Ping dan 2 orang lainnya melangkah ke dalam cahaya putih, mereka merasakan penglihatan mereka kabur seketika, diikuti oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati mata mereka. Kali ini, Chen Ping tidak pingsan, jadi dia bisa melihat dengan jelas bintang-bintang berkelap-kelip. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah galaksi kosmik. Betapa hebatnya, seperti inikah rasanya menjadi penguasa alam semesta? Seru Chen Ping dengan kagum. Untuk menjadi penguasa alam semesta, yang mampu menghancurkan dunia dengan mudah atau memusnahkan seluruh kosmos sesuka hatinya, perasaan itu pasti mengasyikkan. Saat Chen Ping masih tenggelam dalam galaksi kosmik, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Lalu, dengan kilatan cahaya putih, hamparan padang rumput luas muncul di hadapan mereka. Langit biru, padang rumput hijau subur, tetapi tidak ada sapi atau domba. Jika ada, Chen Ping mungkin akan salah mengira itu sebagai padang rumput luas di dunia fana. Di sini, udara tidak lagi dipenuhi dengan energi spiritual, melainkan dengan energi abadi. Meskipun Chen Ping hanya berada di tingkat pertama alam transformasi abadi, teknik kondensasi jantungnya dapat memurnikan energi abadi, jadi itu tidak memengaruhinya. Tuan Hu, ketika kita baru saja dipindahkan, apakah Anda melihat galaksi kosmik? Tanya Chen Ping. Galaksi kosmik.
Humazi dan Xiurui keduanya tampak bingung. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak melihat apapun, semuanya gelap." "Apakah Anda melihat kosmos?" Mendengar ini, Chen Ping merasa aneh. Mungkinkah hanya dia yang melihat galaksi kosmik? Saya juga tidak melihatnya, hanya bertanya. Chen Ping tidak dapat menjelaskan, dan hanya berkata bahwa dia tidak melihatnya. "Tempat apa ini?" Aku bertanya-tanya apakah ini wilayah klan manusia. Jika ini wilayah klan lain, kita mungkin akan mendapat masalah, kata Xiurui dengan khawatir. Tempat ini sangat indah, ini pasti wilayah kekuasaan klan manusia. Lihat rumput ini, lihat langit ini, udaranya segar, dengan sedikit aroma bunga. Benar-benar surga di bumi. Chen Ping sangat menyukai tempat itu. Jika kamu sangat menyukainya, mengapa tidak menetap di sini? Mungkin kamu bahkan akan bertemu dengan beberapa wanita cantik dari klan manusia, goda Humazi sambil tertawa. Lupakan saja, ayo kita mulai. Kita harus mencari seseorang untuk bertanya di mana kita berada terlebih dahulu. Chen Ping melompat ke udara, melayang di tengah langit. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Terbang di alam surgawi ini memang jauh lebih menyenangkan dan menghabiskan jauh lebih sedikit energi. Wilayah klan tidak dibagi berdasarkan lingkungan, sebaiknya kau berhati-hati, kata Humazi sambil terbang di samping Chen Ping. Tuan Hu, Anda salah, bukan? Yang perlu berhati-hati adalah kalian berdua. Apakah Anda lupa bahwa saya membawa aura 3 klan? Tidak peduli wilayah klan mana ini, saya adalah tuannya, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Humazi memutar matanya saat mendengar ini. Aku juga tidak takut, aku punya jimat penyembunyianku. Aku bisa menghadapi aura klan manapun yang aku inginkan. Mendengar itu, wajah Xiurui memerah karena malu, sebab dia tidak punya apapun, tidak ada cara untuk menyembunyikan auranya. Tuan Hu, jika ini bukan wilayah klan manusia, aku harap Anda akan memberiku jimat penyembunyian jika kita menghadapi bahaya, kata Xiurui, wajahnya penuh sanjungan saat dia berbicara kepada Humazi. Tentu saja, tapi itu tidak akan gratis. Kamu harus menukarkannya dengan sesuatu, jawab Humazi. Apa yang kau inginkan? Aku sudah dikurung selama berabad-abad. Aku tidak punya barang berharga apapun. Ambil saja apapun yang kau suka, kata Xiurui sambil mengeluarkan kantong penyimpanannya. Humazi bahkan tidak meliriknya. Siapa yang menginginkan sampahmu? Jika kau menginginkan jimat penyembunyian, tukarkan aku dengan seorang wanita. Seorang wanita? Xiurui membeku. Ya, seorang wanita. Humazi mengangguk. Wajah Xiurui berubah menjadi senyum masam. Tuan Hu, jangan bercanda. Di mana aku bisa menemukan seorang wanita? Tetapi jika Anda tidak keberatan, Tuan Hu, bagaimana dengan saya? Xiurui tiba-tiba menatap tajam ke arah Humazi, bahkan mengusap rambutnya dengan tangannya untuk memberi kesan. Astaga, kau membuatku muak. Humazi melemparkan jimat penyembunyian kepada Xiurui sambil berkata, menjauhlah dariku, hatiku tidak sanggup menerimanya. Humazi mempercepat langkahnya, memberi jarak antara dirinya dan Xiurui. Xiurui memegang erat jimat itu, menyimpannya sambil tersenyum licik. Untung saja Tuan Hu tidak setuju. Kalau dia setuju, akulah yang akan menderita. Xiurui terkekeh. Apakah kamu orang seperti itu?
Tanya Chen Ping sambil menatap Xiu Rui dengan sedikit rasa jijik. Kalau Xiu Rui benar-benar orang seperti itu, dia akan langsung meninggalkannya. Tidak mungkin dia akan membiarkan orang ini ikut. Siapa tahu, suatu malam saat dia tidur, dirinya mungkin dalam bahaya. Jangan salah paham, sahabat Chen, aku hanya bercanda dengan Guru Hu. Lihatlah aku, penuh dengan kekuatan maskulin, bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Aku punya istri dan anak di alam Wuxu, jangan salah paham. Xiu Rui buru-buru menjelaskan, takut Chen Ping akan meninggalkannya. Di wilayah yang tidak dikenal ini, ditinggal sendirian sama saja dengan hukuman mati. Senang mengetahuinya, kata-katamu membuat pantatku menegang, kata Chen Ping. Xiu Rui hanya bisa tertawa canggung. Saat mereka berbicara, ketiganya telah terbang selama lebih dari 1 jam, namun mereka menyadari bahwa mereka belum melihat seorang pun dalam waktu tersebut, bahkan seekor hewan pun. Guru Hu, kita pasti sudah terbang sejauh 1000 mil sekarang, mengapa kita tidak melihat apapun? Kita tidak akan terbang ke tepi jurang dan tidak menemukan apapun, bukan? Tanya Chen Ping. Astaga, kita belum kemana-mana. Alam surgawi itu luas, menurutmu itu seperti dunia manusia. 100 neraka dunia fana tidak akan cukup untuk memenuhi satu sudut pun di tempat ini, jelas Humazi. Astaga, ini sangat besar. Chen Ping terdiam, bisakah kita terbang ke surga kedua? Di mana itu? Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa mencapai surga kedua. 36 surga di alam surgawi semuanya ada di ruang yang sama, hanya dalam dimensi yang berbeda. Tidak seperti tangga surgawi, satu lapis demi lapis. Untuk mencapai surga kedua, kau harus melewati batas dimensi. Kau hampir tidak bisa merasakan ruang surga pertama. Bagaimana kau bisa mencapai surga kedua? Kata Humazi sambil tertawa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bisakah orang-orang dari surga kedua datang ke surga pertama ini? Tanya Chen Ping. Tentu saja bisa, bukan hanya surga kedua, bahkan para orang suci tertinggi dari surga ke-36 bisa datang ke surga pertama, tapi mereka tidak mau repot-repot. Di mata mereka, kamu bahkan bukan seekor semut, jadi mengapa mereka datang ke sini? Pikirkanlah, apakah Anda akan pergi ke dunia semut untuk pamer? Menginjak puluhan semut sekaligus, apakah itu akan membuat Anda merasa senang? Dan di dunia semut, apa yang mungkin bisa kamu dapatkan? Tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu. Kata Humazi. Itu masuk akal, tetapi jika orang-orang dari surga kedua dapat datang ke surga pertama tanpa batasan apapun, bukankah itu membuat surga pertama sangat berbahaya? Chen Ping bingung, memikirkan betapa berisikonya hal itu tanpa batasan. Itulah alam surgawi bagimu, tempat di mana kau bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Saat ini, jika seorang dewa surgawi dari surga ke-9 datang ke surga pertama, mereka bisa memusnahkan semua orang di sini dalam sekejap. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, surga ketiga benar-benar terhapus oleh Dewa Emas, tetapi seiring mengalirnya sungai waktu, para pembudidaya muncul kembali di surga ketiga, dan itu tetap menjadi surga ketiga. Setelah kejadian itu, Dewa Emas itu dihukum oleh Dao Surgawi, dan tampaknya mereka benar-benar hancur. Alam surgawi memiliki aturannya sendiri, bahkan jika Anda dapat dengan mudah memusnahkan dunia, Anda tidak diizinkan melakukannya. Humazi menjelaskan kepada Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping hanya tahu sedikit tentang alam surgawi. Xiu Rui, yang mendengarkan di samping,
turut memberikan beberapa pengetahuannya tentang alam surgawi. Desir. Tepat saat Chen Ping dan yang lainnya asyik mengobrol, sebuah anak panah tajam tiba-tiba melesat ke arah mereka, meninggalkan jejak saat merobek kehampaan. Sialan, mereka bertiga terkejut, lengah oleh serangan mendadak. Untungnya, meskipun anak panah itu luar biasa tajam, kecepatannya tidak terlalu cepat. Setelah nyaris mengelak, ketiganya segera melihat ke arah datangnya anak panah itu. Pada saat yang sama, Chen Ping, yang menghunus pedang pembunuh naga, mengayunkannya dengan satu serangan. Namun saat pedangnya menyerang, ia melihat kepala seorang anak menyembul dari tempat anak panah itu ditembakkan. Anak itu memiliki satu tanduk di kepalanya, dan sepasang mata besar dan gelap diam-diam mengawasi mereka. Chen Ping membeku, lalu menjentikan pergelangan tangannya, mengarahkan kembali energi pedang agar melewati anak itu, menciptakan kawah yang dalam di tanah di dekatnya. Anak itu terkejut dan berteriak, "Kakak, ada manusia yang memasuki wilayah kita tanpa izin." Melihat ini, Chen Ping langsung menyadari bahwa ini bukanlah wilayah manusia melainkan wilayah klan binatang. Jadi, Chen Ping melepaskan aura klan binatang dalam dirinya. Humazi dan Xiu Rui segera memasang jimat penyembunyian pada tubuh mereka. Setelah anak itu berteriak, seorang gadis yang kelihatannya berusia sekitar 18 atau 19 tahun datang berlari mendekat. Ketika dia melihat Chen Ping dan yang lainnya, dia langsung menepuk kepala anak itu dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu pergi begitu saja? Ketiga orang ini jelas-jelas orang kita, dan kamu menyebut mereka manusia." Aku, anak itu tampak bersalah, tetapi setelah merasakan Chen Ping dan yang lainnya, mereka memang tidak dapat mendeteksi aura manusia apapun. Teman-teman, saya benar-benar minta maaf. Adik laki-laki saya masih muda dan belum bisa membedakan aura. Mohon maafkan dia, kata gadis itu sambil melangkah maju untuk meminta maaf kepada Chen Ping dan yang lainnya. Tidak apa-apa, tapi hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Adikmu baru saja menyergap kita, dan jika kita tidak menghindar tepat waktu, kita bisa terluka, kata Chen Ping kepada gadis itu. Mendengar ini, wajah gadis itu berubah serius saat dia menarik anak itu dan berkata, "Minta maaf sekarang, dasar anak kecil yang ceroboh. Kalau kamu menyakiti orang-orang kita sendiri dan ada yang melaporkannya kepada penguasa kota, kita tidak akan pernah diizinkan masuk ke kota ini." "Maaf, aku tidak bermaksud." Anak itu buru-buru meminta maaf kepada Chen Ping dan yang lainnya. Bersambung.